Teman-teman sekalian yang saya muliakan, nangisnya sih bisa jadi sama, tapi yang satu bikin Allah murka, yang satu bikin Allah cinta. Sama-sama nangis kepada Allah SWT. Ini dua orang nih bangun tahajud waktu malam. Dua-duanya sama-sama nangis. Dua-duanya sama-sama perempuan. Dua-duanya habis selesai sholat nih apa. Tapi yang satu dipandang Allah dengan pandangan cinta, yang satu dipandang Allah dengan pandangan murka. Yang dipandang Allah dengan pandangan cinta. Ya Allah, terima kasih atas anugerah yang telah Engkau berikan. Maafkan hambamu ini ya Allah. Abu'u laka bini'matika alayya wa abu'u bidhambi. Faghfirli fa innahu la yaghfirudz dzunuba illa anta. Engkau bertubi-tubi memberikan karunia demi karunia untukku, nikmat demi nikmat tak putus-putus kepadaku. Akan tetapi aku yang berulang-ulang kali jatuh kepada dosa-dosa. Kau datang padaku membawa ampunan. Kau datang padaku membawa kenikmatan, sementara aku berulang kali datang padamu membawa dosa. Faghfirli, ampunilah aku ya Allah, ampunilah aku ya Allah. Allah memandangnya dengan pandangan penuh cinta. Yang satu lagi, ya Allah, mengapa Engkau uji aku dengan ujian sebesar ini? Tidakkah Engkau lihat diriku ini ya Allah, begitu lemah? Tapi mengapa ujian ini tak ada habis-habisnya ya Allah? Kenapa dia sangat zalim kepada saya ya Allah? Balaslah dia dengan balasan yang lebih besar. Bukankah karma itu ada ya Allah? Kata Allah, semua dariku, kamu mau protes itu kepadaku? Bagaimana mungkin kamu mengadukan aku kepadaku, kata Allah. Allah pun memandangnya dengan pandangan murka. Bisa ngebedain mana keluh kesah, mana tangisan syukur, mana tangisan sedih karena dosa, mana tangisan penuh haru. Teman-teman saudara sekalian, sama-sama nangisnya, tapi yang satu dipandang Allah dengan murka, yang satu dipandang Allah dengan cinta, tergantung dari bagaimana rasa hatimu. Nah, rasa hati ini diatur sama ilmu. Makanya belajar biar ngerti. Hatinya jadi bener. Hatinya jadi ngadepnya pas. Rasa sama Allahnya tuh bener, teman-teman saudara sekalian. Rasa sama Nabi Muhammadnya bener, teman-teman saudara sekalian. Kalau kamu udah dapet nih ketiganya nih, ilmu yang mengatur ibadahmu, ilmu mengatur imanmu, ilmu mengatur hatimu, Islam, iman, ihsan, kamu benar, kamu sudah dapat satu dari persyaratan menjadi wanita yang solehah, menjadi wanita yang baik. Saudara sekalian yang saya muliakan, kayak hidup berumah tangga, perlu banget sama ilmu, perlu banget sama ilmu. Kamu ngadepin suami tuh perlu ilmu, teman-teman, perlu ilmu. Kalau nggak ada ilmunya, jadinya ngaco-ngaco, jadinya ngawur-ngawur. Ustazah, saya hampir bunuh diri Ustazah. Gara-gara saya mendapati ada foto akad nikah di HP suami saya Ustazah. Suami saya akad nikah bukan dengan saya Ustazah. Saya mau bunuh diri Ustazah. Teman-teman sekalian yang saya muliakan, nih, kalau nggak punya ilmunya tuh jadi ngaco-ngaco semuanya. Jadi berantakan hidupnya. Suami saya selingkuh, oh dia pikir dia aja yang bisa selingkuh, saya juga. Kenapa bisa begitu pilihannya dalam kehidupan? Karena dia tidak punya ilmu. Pelajari ilmunya, pelajari ilmunya. Membuat hatimu tuh kamu ngerti cara menatanya. Membuat kamu paham kehidupan dunia ini untuk apa. Membuat kamu mengerti bahwasanya tidak ada sesuatu dapat terjadi kecuali dengan izin.
Semuanya dari Allah. Al-khair wasyarr kulluh minallah. Baik buruk semuanya datangnya dari Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ma ramaita idh ramaita walakinnallaha rama. Tatkala kamu melempar, tidaklah kamu melempar, melainkan Allah subhanahu wa ta'ala yang membuatmu melempar. Tidak ada daun jatuh dari pohon kecuali dengan izin Allah. Teman-teman saudara sekalian yang saya muliakan, pelajari ilmu. Kamu ngadepin anak, pelajari ilmunya. Sehingga kamu dapat melewati kehidupan ini dengan cara yang terbaik. Wah, anak saya kok suka marah-marah ya, kenapa? Cari tahu. Gimana nih ngadepin anak saya, cari tahu. Teman-teman saya sekalian, saya ada ditanya seorang anak mau menikah, dibilang ustazah saya mau nikah ustazah. Kasih tahu saya apa persiapan sebelum menikah. Saya bilang selain daripada kamu mesti pelajarin hukum-hukum syariat dalam sebuah pernikahan, selebihnya tidak ada yang dapat kamu persiapkan. Kamu pelajari ilmunya, tapi hati kamu tuh gak bisa kamu persiapkan apa-apa. Kenapa gitu ustazah? Ya karena pernikahan itu teman-teman sekalian seringkali di luar ekspektasi seseorang. Bahkan yang udah pada nikah, udah pacaran sekalipun sebelum nikah, gitu ya. Udah banyak banget orang bilang, kenapa ya suami saya itu beda banget dari waktu dia masih pacaran. Saya waktu pasti pacaran sama dia tuh sayang sama saya, perhatian sama saya. Pas udah nikah tuh kayak gitu deh. Saudaraku sekalian yang saya muliakan, pernikahan tuh lain urusannya. Kan begitu ya? Saya sampaikan padanya selain daripada ilmu mengenai pernikahan secara syariat, bagaimana hukumnya sesudah berhubungan intim dan lain sebagainya, mandinya, apanya semuanya. Saya bilang selebihnya nggak ada hal yang dapat kamu persiapkan, sebab pernikahan itu tidak seperti yang ada dalam bayanganmu. Kamu hanya perlu melakukan satu hal. Apa ustazah? Jangan pernah berhenti belajar. Pelajari suamimu. Pernikahan tuh hidup baru kayak anak lahir. Anak lahir tuh nggak bisa apa-apa teman-teman. Nggak apa-apa, nggak usah sedih. Gitu kan ya? Anak bayi tuh nggak ada yang stres, kenapa saya belum bisa jalan. Lah di 8 bulan, begitu kan? Nggak ada yang kayak gitu. Yang penting dia terus belajar. Nanti lama-lama dia bisa jalan, lama-lama dia bisa lari, lama-lama dia bisa semuanya gitu. Ngomong nggak bisa gitu kan, nggak apa-apa, nggak usah sedih, ntar lama-lama juga bisa gitu. Demikian pula dengan hidup berumah tangga. Suamimu tuh pelajarin. Apa yang bisa bikin dia marah, apa yang bisa bikin dia kesel, apa yang bisa bikin dia seneng gitu. Ini ada orang udah nikah 20 tahun ngomong sama saya, ustazah saya gimana ngadepin suami saya ustazah. Saya nih ustazah kesel banget sama suami saya, begini, panjang banget deh keterangannya. Gimana cara saya ngadepin suami saya ustazah? Lah suami kamu nanya sama saya. Saya tanya kamu udah kawin berapa lama? 20 tahun ustazah, belajar apa aja selama ini? Ya dipelajarin suamimu tuh bu. Orang punya HP aja loh, iPhone misalnya begitu kan, dipelajarin. Kalau nggak dipelajarin, HP secanggih apapun kamu cuman bisa telepon sama WhatsApp. Betul? Ustazah kok pegang HP sih ustazah pas lagi baca Al-Quran? Ini Al-Qurannya ada di HP. Ustazah kok lagi baca zikir-zikir pegang HP? Nah zikirannya tulisannya ada di HP. Kok bisa muat ustazah? Aneh. Saudaraku sekalian, secanggih apapun handphone, nggak jadi apa-apa manfaatnya. Mau smartphone sekalipun, kalau yang pegang orang yang nggak smart, nggak ada manfaatnya apa-apa. Daripada kayak begitu, mendingan HP jadul aja dah pakainya. Saudaraku sekalian yang saya muliakan, demikian pula dengan kamu punya suami.
Pelajarin. Kamu punya anak, pelajarin. Kamu punya badan, pelajarin gitu. Kok saya sakit-sakitan mulu? Ya pelajarin badan kamu gitu. Apa yang bisa bikin dia sakit gitu kan? Karena sakit tuh semuanya adalah protesnya tubuh ketika kamu memperlakukan tubuhmu tidak sesuai dengan yang tubuhmu mau gitu. Kayak gitu kok, hidup tuh semuanya bisa dipelajari teman-teman sekalian. Jangan pernah berhenti belajar. Kalau kamu tahu suamimu marah mulu karena kamu kerjaannya pegang HP terus, ya jangan pegang HP depan suami. Halo? Kalau suami kamu marah pas kamu ngambil uang di saku bajunya, ya jangan ngambil. Kalau suami kamu paling marah ketika kamu buka-buka HP-nya, ya jangan buka. Itu hal yang simpel kok teman-teman sekalian, pelajarin. Anak kamu pelajarin. Anak tuh loh, setiap anak tuh bahasa cintanya beda-beda. Ada anak yang senangnya diomongin. Ada anak yang senangnya dipelukin. Beda-beda, ada anak yang senangnya dikasih hadiah. Gitu. Kamu pelajarin anak kamu. Kamu gak harus pelajarin anak tetangga kamu kok. Kamu cuma perlu pelajarin anak kamu. Biar memperlakukan dia dengan cara yang terbaik. Kan begitu ya? Nah tuh, jadi modal utama kamu pengen jadi perempuan yang solehah, nomor 1 adalah. Yang kedua ibadah. Mau jadi perempuan yang solehah ya jangan ninggal ibadah. Pengen jadi perempuan yang baik, sholat jaga, kan begitu? Zikirannya juga punya, gitu. Laksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dalam hidupmu. Saudaraku sekalian, saya pernah tinggal di sebuah negara yang orang senegeri tuh ahli ibadah semua. Waktu saya ceritakan bahwa di Indonesia ada orang Islam yang gak sholat, mereka gak percaya. Dia bilang begini nih, kamu suuzon kali Halimah, gak mungkin lah ada orang Islam gak sholat. Aku bilang illa mayusallun, enggak kok, mereka emang gak sholat. Kamu gak lihat, tima syuftihim, kamu gak lihat aja pas mereka sholat. Pasti mereka sholat lah Halimah, gak mungkin orang Islam gak sholat. Saya bilang enggak, emang gak sholat. Tahu dari mana kamu? Ya emang gak sholat, saya bilang gitu kan. Itu sholat Halimah pas kamu gak lihat. Kekeh. Gak mungkin ada orang Islam gak sholat. Kenapa gitu? Mereka semua senegeri itu, sekampung, sekota Tarim, itu semuanya ahli ibadah teman-teman. Sampai seanak-anak kecilnya itu ibadah. Beberapa waktu yang lalu saya ada lihat satu foto Sayyidil Habib Umar, guru kami, berfoto dengan anak-anak kecil. Anak kecil-kecil, umur 6 tahun, 7 tahun, 8 tahun, 9 tahun, 10 tahun, pokoknya belum balik gitu. Belum balik, belum 12 tahun umurnya. Itu Habib fotoan di antara mereka semua anak kecil-kecil semuanya, jumlahnya 200-an orang. Anak kecil-kecil itu. Kemudian di bawahnya ada keterangan. Ini adalah anak kecil-kecil yang dari sejak anak belum balik ya. Dari sejak awal Ramadan sampai akhir Ramadan istiqomah kontinu mengerjakan sholat tarawih di Masjid Darul Mustafa bersama dengan Habib Umar bin Hafid. Saya kasih tahu teman-teman. Sholat di sana itu Habib Umar baca 2 juz Al-Quran tiap malam. Anak kecilnya aja istiqomah, jumlah mereka 200-an orang. Yang lain-lain jumlahnya berapa Ustazah? Itu setiap malam 3-4 ribuan orang yang jadi makmumnya Sayyidil Habib Umar bin Hafid. 2 juz Al-Quran tiap malam. Teman-teman saudaraku sekalian yang saya muliakan. Ini ahli-ahli ibadah gitu. Saya ketika tinggal di sana, saya jadi mikir, ya Allah, orang Indonesia masuk surga, surganya yang bagian mana ya?
Masya Allah. Nggak percaya ada orang nggak sholat. Ada tetangga saya cerita, karena saya waktu di sana itu tinggalnya barengan sama warga masyarakat gitu. Saya tinggal di luar sebelum di pondok pesantren, saya tinggalnya di luar bersama dengan abang. Saya jadi kenal sama tetangga, kalau mereka hajatan saya diundang, kalau mereka masak banyakan saya dibagi gitu. Teman-teman sekalian, ada tetangga saya tuh bilang gini, kemarin nih ibu nih gak bisa makan, gak bisa ngapa-ngapain, nangis aja terus. Tuh tanyain aja Halimah kenapa tuh. Saya tanya sama ibunya itu, kenapa bu? Katanya gak bisa makan kemarin malam. Oh, gimana saya bisa makan Halimah, saya ditinggalin sendirian, akhirnya saya gak sholat isya berjamaah. Saya sholatnya sendirian, kesel banget saya. Gak ada temen saya sholat berjamaah, semuanya pada pergi. Saya sendirian di rumah, saya sendiriannya gak apa-apa, tapi saya sholat sendirian. Saya sholat sendirian, Halimah kebayang gak? Dia bilang berpuluh tahun saya sholat berjamaah, hari itu saya sholat sendirian dalam rumah. Sedih banget, saya gak kemakan makanan saya. Masya Allah. Gimana denganmu?